Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini aku ingin mengajak kalian untuk jalan-jalan virtual di Yogyakarta. Kali ini di depan Benteng Verderbrook. Sebelah kanannya itu, kalau ke kanan itu ada pasar, terus di dekatnya juga ada gereja. Nah, ini gerejanya. Terus di bagian kirinya itu dekat sama 0 km, ada juga Bank BNI dan museum lainnya. Nah, kalau di depannya pastinya ada halte untuk Trans Jogja. Ini adalah tampak depannya tulisan Museum Benteng Verderbrook Yogyakarta. Nah, yuk kita lanjut untuk masuk ke dalamnya. Untuk masuknya ini dibuka hari Selasa sampai Minggu jam 8 sampai jam setengah 4 sore. Ini kita bayar dulu ya, kita beli tiketnya dulu. Untuk orang dewasa itu 3.000 teman-teman. Nah, kita beli tiket. Setelah sudah, jangan lupa cek suhu. Dan tara, ini udah beli tiket, harganya itu 3.000 per orang. Saat sudah masuk, beli tiket itu sebelah kanan dan kiri adalah taman. Itu bisa untuk taman bermain, untuk anak-anak ada perosotan juga. Oke, kita masuk langsung ke bentengnya. Nah, ini di samping kiri kanan ada penjaga atau Pak Satpam. Teman-teman, Benteng Verderbrook pertama kali dibangun itu tahun 1760 atas perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono I dan permintaan dari pihak pemerintah Belanda. Tujuan pembangunan benteng ini adalah untuk menjaga keamanan keraton. Akan tetapi, maksud sebenarnya dari keberadaan benteng ini adalah untuk memudahkan pengawasan pihak Belanda terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta. Awalnya bangunan ini itu berbentuk sederhana teman-teman. Temboknya dari berbahan tanah, ditunjang dengan tiang-tiang yang terbuat dari kayu pohon kelapa dan aren dengan atap ilalang. Namun kemudian pada masa Gubernur Belanda mengusulkan agar benteng ini dibangun lebih permanen dengan maksud keamanan yang lebih terjamin. Kemudian pada tahun 1767 pembangunan benteng mulai dilakukan di bawah pengawasan seorang arsitek Belanda bernama Insinyur Frans Hag. Dan pembangunannya selesai pada tahun 1787. Nah, saat masuk nanti langsung ada denah Museum Benteng Verderbrook. Jadi teman-teman tidak usah bingung, ini sudah ada denah, ruangan dan kodenya. Tadi kita sudah melewati di jembatan parit, terus masuk gerbang barat, terus nanti di belakang ada gerbang timur. Di depan itu ada cafe museum, tapi di video ini nggak aku cantumin. Terus ada diorama itu nantinya di dalamnya ada benda-benda peninggalan dan juga ada sejarahnya. Terus kita masuk dulu ke diorama 2. Di diorama 2 ini ada kisah-kisah tentang perjuangan bangsa Indonesia tentunya di Yogyakarta khususnya ya. Itu ada patung Ibu Fatmawati baru menjahit. Terus ada cerita-cerita sejarahnya tentang perlawanan-perlawanan juga ada dari Jepang, Belanda, semua lengkap. Oke, aku lanjut cerita sejarahnya. Dulu namanya itu Benteng Rustenburg yang artinya tempat istirahat. Lalu pada tahun 1867 Yogyakarta mengalami gempa bumi sehingga memerlukan perbaikan. Setelah perbugaran selesai oleh Daendels, nama Benteng Rustenburg diubah menjadi Benteng Verderbrook yang artinya perdamaian. Hal ini sebagai wujud simbolis manifestasi perdamaian antara pihak Belanda dan keraton. Ketika Jepang menguasai Yogyakarta pada 5 Maret 1942, benteng ini digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang-orang Indonesia yang melawan Jepang. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, benteng diambil alih oleh instansi militer Indonesia. Namun, ketika terjadi peristiwa agresi militer Belanda II, benteng ini dikuasai kembali oleh pasukan Belanda sampai 1949. Belanda menjadikan benteng ini untuk markas tentara, yaitu Dinas Rahasia Belanda. Di samping itu juga sebagai tempat markas batalion, pasukan, dan penyimpanan perbekalan peralatan tempur. Nah, ini adalah bangunan yang dulunya markas-markas para prajurit itu, yang sekarang dijadikan sebagai ruangan-ruangan tempat pengelolaan data-data atau ruangan tata usaha daripada Benteng Verderbrook. Nah, pada tanggal 29 Juni 1949, setelah mundurnya pasukan Belanda dari Yogyakarta, maka pengelolaan Benteng Verderbrook dipegang oleh APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia.
Kalau kalian menelusuri sampai belakang halamannya ini, akan menemukan ini. Tiang, salah satu tiang sudah keropos sehingga diabadikan di sini nih. Iklan sebentar, ini aku lagi main di Diorama 2 teman-teman. Kalian bisa main juga di sini, seru banget. Selain itu ada juga permainan yang lain. Sebenarnya di Diorama 3 itu ada kayak nonton film gitu tentang sejarah Fredebook. Nah, ini nih cuma ada foto teman-teman aku lagi nonton. Tapi videonya nggak aku cantumin di sini karena aku nggak ngevideo waktu itu. Oke lanjut, berdasarkan surat keputusan Mendikbud RI Profesor Dr. Fuad Hasan dengan nomor 0475-0-1992 tanggal 23 November 1992, secara resmi Museum Benteng Fredebook menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Fredebook Yogyakarta. Buat teman-teman yang jalan-jalan ke Jogja, jangan lupa mampir ke Benteng Fredebook karena kalian healing sekaligus belajar tentang sejarah. Sejarah tidak untuk dilupakan. Dengan belajar kisah lampau, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak untuk redup, namun menjadi jiwa yang lebih